Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sri Handayani dengan NIM 1801500030, kelas A1, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Malikus Saleh. Baiklah, kali ini kita akan membahas bab 12, yaitu arus perpindahan dan gaya gerak listrik imbas. Materi yang akan kita bahas di bab 12 yaitu ada 5 materi. Yang pertama yaitu arus perpindahan. Pada medan-medan statis, curl dari H sama dengan J, rapat arus di titik yang bersangkutan. Ini merupakan rapat arus induksi yang dinyatakan delta kali H sama dengan JC. Medan-medan yang berubah waktu bila delta.jc sama dengan delta kali H sama dengan 0, dengan delta.jc sama dengan minus do rho per do t, tidak sesuai dengan persamaan kontinuitas. James Clerk Maxwell memberikan posisi, yaitu delta kali H sama dengan jc ditambah jd, di mana rapat arus perpindahan JD didefinisikan dengan JD sama dengan do D per do T. Dengan menambahkan arus perpindahan pada arus konduksi, maka terjadi persamaan kontinuitas, yaitu delta kali JC sama dengan minus delta kali JD sama dengan minus delta kali do D per do T sama dengan do per do T dikali V kali D sama dengan minus do rho per do T, di mana delta dot D sama dengan rho. Arus perpindahan dalam ampere yang melalui suatu permukaan terbuka diperoleh dengan jalan integrasi ID sama dengan integral dengan batas bawah S JD dot DS sama dengan integral dengan batas bawah S do D per do T sama dengan D per DT integral dengan batas bawah S D dot DS. Bentuk ID dapat dikatakan gerakan muatan-muatan. Jika muatan Q bergerak dengan kecepatan U, medan listrik Q juga bergerak dengan kecepatan U. Meskipun Q tidak melewati suatu permukaan S, garis-garis D akan berubah pada S, yang mengakibatkan perpindahan. Selanjutnya, kita akan memasuki materi bab 12 yang kedua, yaitu perbandingan antara J, C, dan JD. Beberapa bahan tidak merupakan pengantar yang baik atau dielektrik yang sempurna, sehingga dapat terjadi arus konduksi dan arus perpindahan. Suatu model dari penghantar yang buruk atau dielektrik bocor, seperti pada gambar, dan dengan asumsi E tergantung waktu I omega T. Rapat arus total yaitu JT sama dengan JC tambah JD sama dengan sigma E tambah do per do T dikali epsilon E sama dengan A sigma E tambah J omega epsilon E. JC per JD sama dengan sigma per omega C. Arus perpindahan berubah dengan pertambahan frekuensi. Selanjutnya, kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu hukum Faraday.
Jika suatu penghantar bergerak dalam medan magnet dengan memotong fluks medan tersebut, akan terinduksi suatu tegangan dalam penghantar itu. Demikian pula, jika fluks yang berubah memotong suatu penghantar yang statis, akan timbul tegangan. Dari hal tersebut, tegangan dan kecepatan memotong fluks dihubungkan oleh hukum Faraday, yaitu V sama dengan minus do flux per do T. Polaritas tegangan imbas digambarkan dengan pertolongan fluks medan seperti gambar. Pada gambar di atas tadi, dapat kita simpulkan dengan yang pertama, garis-garis medan itu seperti terdorong ke arah depan penghantar yang bergerak tersebut. Yang kedua, medan yang berlawanan dengan arah jarum jam akan menimbulkan medan lain yang sama besarnya. Yang ketiga, bila tersambung membuat rangkaian tertutup, arus akan timbul dalam penghantar yang memenuhi aturan tangan kanan dengan imbas seperti pada gambar. Di gambar yang A itu menunjukkan arah arus yang melalui rangkaian luarnya. Untuk gambar yang B, suatu sumber ekuivalen yang menimbulkan arus dalam arah yang sama. Tanda negatif dalam hukum Faraday dapat dijelaskan dalam bentuk integral. Integral dengan batas bawah C, E dot D I sama dengan minus D per dt integral dengan batas bawah S, B dot ds. Integral sebelah kiri diambil sepanjang lintasan tertutup C yang membatasi permukaan S di mana dilakukan integrasi permukaan sebelah kanan. Arah positif ditentukan untuk C dan arah normal ds ditetapkan dengan memakai aturan tangan kanan. Kita bisa melihat gambar di A, B, dan C. Gambar A itu dalam kontur terdapat rapat fluks yang berubah BT. Jika B bertambah turunan terhadap waktu positif sehingga persamaan ruas kanan negatif. Agar integral ruas kiri negatif, arah E harus berlawanan dengan arah kontur. Jika suatu kawat penghantar diletakkan di tempat kontur, akan timbul arus padanya yang arah sama dengan E, seperti pada gambar B. Gambar B, arus lingkar ini akan menimbulkan fluks yang melawan arah E. Di sini berlaku yaitu hukum Lenz. Tegangan yang diinduksikan oleh fluks yang berubah mempunyai polaritas sedemikian hingga arus yang ditimbulkan dalam suatu lintasan tertutup melawan perubahan fluks tadi. Dalam kasus penghantar yang bergerak dalam medan magnetik statis, maka penghantar akan mengalami gaya magnetik yang melawan gerakannya. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang keempat, yaitu penghantar yang bergerak dalam medan yang bergantung waktu. Gaya F pada muatan Q yang bergerak dengan kecepatan U dalam medan magnetik B. Itu dapat kita cari dengan rumus F sama dengan Q dikali U kali B. Suatu medan listrik bergerak atau motional electric field dapat didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan. Dengan rumus EM sama dengan F per Q sama dengan U kali B. Jika suatu penghantar yang mengandung sangat banyak muatan bebas bergerak dalam medan B, EM tersebut menimbulkan perbedaan tegangan di antara kedua ujung penghantar, yang besarnya bergantung pada orientasi EM terhadap penghantar itu. Tegangan ujung A terhadap ujung B penghantar dapat kita cari dengan V AB sama dengan integral dengan batas atas B dan batas bawah A EM dot DI
sama dengan integral dengan batas atas B, batas bawah A, U kali B dot DI. Jika U tegak lurus pada B dan penghantar itu normal pula terhadap keduanya, maka pada penghantar yang panjangnya I sehingga terjadi tegangan V sama dengan B kali L kali U. Untuk rangkaian tertutupnya, integral garis diambil sepanjang lintasan yaitu V sama dengan integral U kali B dot DI. Untuk materi yang terakhir yaitu penghantar yang bergerak dalam medan yang berubah. Kalau suatu rangkaian tertutup penghantar bergerak dalam medan B yang berubah terhadap waktu, maka tegangan imbas total yang terjadi terdiri dari dua jenis sumber perubahan fluks. Hukum Faraday menjadi V sama dengan negatif D per dt integral dengan batas bawah S dikali dengan do B per do T dot ds tambah integral U kali B dot DI. Suku pertama pada ruas kanan adalah tegangan oleh perubahan tegangan yang terjadi dari gerakan rangkaian tersebut, dengan B berubah dengan waktu. Demikian pembahasan kita di bab 12. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.